Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi perkuliahan, dalam modul perkuliahan teknik proyeksi bisnis. Modul kali ini akan membahas masalah ukuran ketepatan. Sebelum itu, kita melihat dulu bagaimana proyeksi bisnis ini, teknik proyeksi bisnis ini peranannya dalam kegiatan bisnis. Kita lihat dalam lingkungan usaha ya, eksternal ini bahwa persaingan bisnis itu semakin ketat. Sehingga para pelaku bisnis ini harus bisa melihat peluang pasar yang ada. Untuk apa? Untuk menyusun strategi dan rencana yang akan dilaksanakan agar dapat bersaing. Kemudian kita lihat bahwa apa sih proyeksi bisnis itu? Proyeksi bisnis adalah kegiatan untuk meramalkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, dalam proyeksi bisnis ini, kejadiannya itu diperkirakan terjadi di masa yang akan datang dari data-data masa lalu dan hingga masa kini. Kemudian, arti penting dalam proyeksi bisnis ini. Dalam dunia bisnis, hasil proyeksi mampu memberikan gambaran tentang masa depan. Seperti yang dalam definisi yang tadi ya. Masa depan perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan. Menciptakan peluang bisnis, mengatur peluang investasi, dan lain sebagainya. Kemudian, proyeksi itu suatu studi terhadap data historis, seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Sekarang kita akan lihat kegiatan-kegiatan dari proyeksi bisnis. Kegiatan proyeksi bisnis itu memproyeksikan produk diantaranya ya, memproyeksikan produk yang dapat diterima konsumen. Produk ini kemudian diproduksi. Ya. Jadi di situ ini berdasarkan riset pemasaran, diproyeksikan. Ya. Kemudian perubahan-perubahan dalam permintaan atas produk atau jasa. Kemudian kondisi-kondisi bisa diproyeksikan, kondisi-kondisi yang mempengaruhi perencanaan. Jadi apa saja yang akan mempengaruhi suatu perencanaan di dalam perusahaan. Kemudian situasi bisa diproyeksikan, memproyeksikan situasi pemasaran di masa yang akan datang. Nah, itulah kegiatan-kegiatan proyeksi bisnis diantaranya. Keterbatasan proyeksi bisnis. Jelas ada keterbatasannya karena berdasarkan data-data perkiraan masa lalu. Proyeksi bisnis ini merupakan suatu studi terhadap data historis, data-data masa yang lalu. Untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Maka dari itu, keterbatasan peramalan bisnis atau proyeksi bisnis adalah di saat pola atau hubungan tersebut tidak dijumpai. Jadi dari masa yang lalu itu, ya data historis, ada hubungan kecenderungan dan pola-pola tertentu. Tetapi kemudian ternyata tidak ditemukan pola-pola tersebut. Ya, pola-pola atau hubungan tersebut tidak dijumpai. Nah ini suatu kelemahan dari proyeksi bisnis. Kemudian tadi ditekankan dalam proyeksi bisnis adalah perencanaan. Nah, bagaimana proses perencanaan itu? Nah, yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah.
Ya, suatu masalah diidentifikasi dulu. Setelah itu dikumpulkan data yang relevan. Dianalisis data tersebut, kemudian alternatif pemecahan masalah diidentifikasi, kemudian dipilih alternatif terbaik dan diimplementasikan dari alternatif yang terbaik itu yang terpilih. Ya. Nah, kemudian dalam teknik proyeksi bisnis ada dua metode, yang garis besarnya ya, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif meliputi runtut waktu time series, kemudian metode kausalitas. Sedangkan kualitatif eksplanatoris dan normatif. Sekarang kita lihat metode runtut waktu atau deret berkala time series. Metode ini, ya, metode runtut waktu, adalah metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Sedangkan kausalitas itu dia mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dari satu atau beberapa variabel bebas. Ya. Jadi ada variabel bebas, kemudian variabel tidak bebasnya ini merupakan akibat dari variabel bebas. Kemudian runtut waktu, yang tadi ya, runtut waktu atau time series itu terdiri atas moving average atau rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, dan proyeksi tren atau tren saja. Yes. Metode kausalitas. Sekarang kita lihat metode kausalitas. Contohnya itu diantaranya regresi dan korelasi. Metode ini merupakan metode peramalan yang disarankan pada hubungan antara variabel diberikan dengan variabel lain yang mempengaruhi tetapi bukan waktu. Dalam prakteknya, jenis metode peramal ini terdiri dari, diantaranya itu metode regresi korelasi, pengaruh dan hubungan. Kemudian model input-output digunakan untuk peramalan jangka panjang yang biasa digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Model ekonometrika merupakan peramalan digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, sekarang bagaimana pengukuran dari ketepatan suatu proyeksi bisnis, ya, atau metode ukuran ketepatan suatu metode dari teknik proyeksi bisnis atau goodness of fit. Ya. Di sini pengertiannya adalah seberapa baik model pemerakirakan atau pemroyeksian dapat memperakirakan data yang telah diketahui. Nah, penyimpangan metode ini adalah penyimpangan yang terkecil. Jadi untuk mengetahui ketepatan ini tentang kebaikan suatu model. Ya. Kebaikannya itu adalah dilihat dari sisi penyimpangan yang terkecil. Nah, macam-macam ukuran ketepatan. Pertama, kesalahan rata, mean of error, ya, ME. Ya. Kemudian deviasi absolut rata, mean absolute deviation. Ketiga, kesalahan persentase absolut rata, mean absolute percentage error. Kemudian yang keempat, kesalahan kuadrat rata. Sekarang akan kita lihat bagaimana yang pertama, kesalahan rata. Kesalahan rata dihitung dari ME, yaitu mean of error, kesalahan rata, sigma E, error, yang ke I dibagi banyaknya data pengamatan. Sedangkan absolut, deviasi absolut rata itu adalah errornya itu menggunakan nilai mutlak. Ya, sigma error nilai mutlak
dan kemudian dibagi dengan banyaknya data pengamat. Nah, kesalahan rata, absolut rata, kesalahan absolut, persentase absolut rata, dihitung dari sigma PE, ya, di mana PE itu adalah nilai absolut dari XI dikurangi FI. XI itu merupakan data yang sebenarnya, ya. Kemudian FI data yang diramalkan dibagi XI data yang sebenarnya. Tapi ini XI min FI-nya itu merupakan nilai mutlak atau absolut. Perakiraan. Nah, ini XI data ke I, FI adalah perakiraan ke I. Ini PE ini hasil dari nilai mutlak dari data ke I dikurangi FI dibagi dengan data ke I dikalikan 100%. Kemudian kesalahan persentase absolut ini dari PE dibagi N, sigma PE dibagi N. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian kesalahan rata, ya, kuadrat rata. Ini mirip, dengan hampir mirip, ya, cuma di sini disigmakan. XI dikuadratkan. Min FE, FI itu dikuadratkan. Dibagi dengan N, sigma. Sigma XI dikurangi FI dikuadratkan dibagi N. XI adalah data ke I, sedangkan FI perakiraan. Ya, FI itu merupakan perakiraan ke I. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh yang pertama adalah ini tentang data penjualan, ya, dalam ratusan juta rupiah. Nah, di sini kita lihat bahwa ini dia, ya. Ini yang kepada ME-nya dulu kita cari, ya. Average error-nya, kesalahan ratanya. Kesalahan rata itu didapat, ya, ini tahun 2006, ya. Kesalahan rata antara data yang sebenarnya, data penjualan dengan perakiraan. Yaitu 9 dikurangi 10 sama dengan minus 1. 9 kurangi 10 sama dengan minus 1. Kemudian yang keduanya adalah kesalahan rata absolut, ya. Absolut, kesalahan rata absolut. Absolut rata, deviasi absolut rata. Ini dari hasil yang dikirakan dari deviasi rata ini, kesalahan rata adalah nilai mutlak dari kesalahan rata, ya. Jadi 1. Sedangkan yang ketiga, ya, untuk tahun 2016 kesalahan persentase absolut rata, maaf, ya, kesalahan persentase absolut rata, maaf, ini didapat dari ini seperti ini, ya, yaitu dari nilai tadi rumusnya, nilai FI XI-nya ini dikurangi FI, nah ini dibagi dengan XI, ya, kali 100 sama dengan 11,11%. Sedangkan metode kesalahan kuadrat, kesalahan kuadratnya, kuadrat rata itu didapat dari kuadrat rata ini XI, ya, dikurangi FI, ya. Nah, ini dia sama dengan dikuadratkan 1. Nah, ini 1, ya. 1, hasilnya 1. Demikian yang selanjutnya, ya. Yang tahun 2017, ya. Tahun 2017, ya, untuk rata
ya, kesalahan rata itu didapat dari 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Ya, sedangkan defisisi absolutnya 2, nilai mutlak dari 2 ya 2. Sedangkan persentase, deviasi persentase, kesalahan persentase absolut rata itu didapat tadi ya, yaitu dari 11 dikurangi 9 ya, dibagi dengan 11, hasilnya 11,88. Sedangkan untuk kesalahan kuadrat rata ya, kuadrat rata itu didapat dari hasil dari PE yaitu 2 ya, ini ya, dikuadratkan hasilnya adalah 4 ya, PE. XI dikurangi SI dikurangi FE dibagi XI ya kan, kali 100% ya kan, kemudian dibagi N, ini dikuadratkan, maaf dikuadratkan ya, dikuadratkan 2 dikuadratkan sama dengan 4, sedangkan N-nya ini 1, cuma 2017 saja ya. Demikian juga untuk nilai-nilai berikutnya ya, untuk tahun 2018 nah ini deviasinya itu untuk ME 1, untuk kesalahan deviasi absolut, yaitu deviasi absolut, maaf, deviasi absolut 1. Untuk persentase, deviasi persentase absolut rata itu adalah tahun 2019-2018 8,33. Sedangkan untuk kesalahan kuadrat rata itu adalah 2018 adalah 1. Ya. Di sini untuk penilaian yang selanjutnya itu hampir sama dengan rumus-rumus sebelumnya, yaitu rumus-rumus ini. Nah, ini dia untuk deviasi absolut rata, kemudian untuk kesalahan persentase absolut rata, untuk kesalahan kuadrat rata. Nah, ini dia ya. Ini ukurannya. Kesalahan rata ini ME ya, pengurangan ya, dari XI dikurangi FI sebetulnya ya, ini EI itu ya. Nah ini kalau absolutnya, deviasi absolut rata itu dengan nilai mutlak, diulang lagi ya ini ya, maaf, ulang lagi. Kemudian kalau untuk absolut rata, kesalahan persentase absolut rata, PI-nya itu dari XI dikurangi FI. XI merupakan data ke I, FI itu perakiraannya. Ya kan? Kemudian dibagi dengan XI ya, dikalikan 100%. N untuk kesalahan persentase absolut ratanya dari PI ini dibagi dengan N. N-nya itu menunjukkan jumlah. Karena kalau 1 tahunnya 1. Nah, kalau kesalahan kuadrat, XI dikurangi FI-nya, data ke I dan perakiraan ke I dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Kalau 1 ya cukup 1 berarti per tahun. Nah, kalau keseluruhan ya seperti itu. Demikian modul pembelajaran mengenai ukuran ketepatan sesuatu metode ya, atau ukuran ketepatan dalam teknik proyeksi bisnis. Sekian dan sampai berjumpa kembali pada modul-modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.